3. Halo. Halo. Kembali lagi dengan siapa lagi kalau bukan kita. Ibu-ibu dosen, takut banget loh nih kita di sini. Mengerikan. Banget. Habis aja. Belum mulai. Kita ngapain ya nih? Kayak mau disidang ya kita ya sekarang ya. Nah, kalau sidang kayak gini, Oke. lebih parah sih kayaknya. Kok gitu? Trial dulu. Oh enggak ya? Trial santai dulu. Kenalan dulu besti-besti. Yes. Bersama dengan siapa kita di sini Bu Cacil? Ya, silakan. Kenalkan. Kenalin aku Niki dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 24. Halo Niki. Nih, hai. Kurang briefing tapi it's okay lah. Aku Devi dari program studi ilmu komunikasi angkatan 24. Halo Devi. Hai. Ya. Ya. Nah, agak pusing saya dengan mahasiswa ini ya. Oke, Ya, Niki sama Devi. Ya. Ini ada yang menarik ya. Dari kemarin kita ngobrol sama mahasiswa. Kalau awal kemarin sama Tania, terus kemudian sama Eve, Karlin, sama Dio. Sekarang kita ngelihat lagi ada yang pakai baju. Aduh, Bem. siapa nih? Apa ini? Apa ini? Apa Coba ini? Anda jelaskan ini baju, Baju apa ini? Partai mana? Partai Partai mana gitu, oke. Partai mana? Jadi kalau di universitas, yang nggak tahu sih universitas lain ya, tapi kalau di Ormawa Universitas Katolik Sugio Pranoto, namanya PDH, Pakaian Dinas Harian. Jadi salah satu identitasnya kita di organisasi kemahasiswaan adalah pakai PDH. Dan lanyard. Nih kebetulan fotonya cakep, ya nggak tahu sih kalau apa enggak, tapi nggak apa-apa. Jadi PDH itu kita gunakan biasanya ada hari-hari khusus gitu. Jadi kebetulan hari Rabu, hari wajib, jadi kita masuk frame gini bareng pakai bajunya. Tapi ini kayaknya program baru, betul nggak Niki? Iya, untuk periode ini yang aku tahu ya baru untuk ditentukan tiap hari Rabu pakai. Kalau untuk BEM universitas gitu. Menarik ya Bu Cacil. Dan Karena fakultas juga Bu, hari ini pakai PDH juga. Oh, Devi warga fakultas. Iya, saya fakultas. Oh, jadi Ada ini warga kan fakultas juga ya. Kebetulan saya juga sih. Iya juga. Kayak kita dosen sih, Iya. cuma maksudnya mereka di organisasi yang berbeda ya. Satu Iya, universitas, betul. satu di Iya. fakultas, kayak gitu. Oke. Terus emang kalau Devi di bagian apa? Kalau saya di HMPSIK itu bagian humas internal. Oh, HMPS IK itu Iya. HMPS apa sih? Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi. Oke. Kalau di Unika itu namanya HMPSIK. Tapi kalau di univ lain yang saya tahu, contohnya di USM itu namanya Himalika. Cuman penyebutannya aja yang beda. Iya. Tapi himpunan mahasiswa prodi ya. Iya, Iya. betul sekali. Kalau Niki tingkatnya Universitas. BEM universitas. Kalau tadi Devi tadi himpunan mahasiswa, kita BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Menarik Saya sih ya. dulu nggak anak BEM dan nggak anak HMPS ya. Iya, Jadi kebetulan Rakyat jelata. Rakyat Mahasiswa jelata. mendiskreditkan sekali ini. Tapi nggak kupu-kupu kan? Oh, enggak. Oh enggak. Tetap ada karya-karya ya kan? perlu saya tunjukkan CV saya. Waduh. Di sini ya, di Di sini. sini Tetap bisa-bisanya saya sel kupu-kupu. burung camar. Oh, menarik ya. Kamu bajunya warna apa? Sama, biru Iya, juga. Sama juga, batik juga motifnya. Iya, kebetulan mungkin vendornya kita sama kali ya, Nick. Jadi Iya, warnanya cuman tuh nggak beda. sengaja sama. Tone-nya beda itu. dikit aja sebenarnya. Iya, Halo, gitu. vendor. Oh gitu. vendor. Yang bedain sama ini ya logo-logo ini. Iya, tentu logo-logo ini nih yang pertama, terus nama dan divisi itu Dan udah pasti beda. motif batiknya juga beda. Iya, motif-motif Iya. yang di sini di belakang juga beda. Ini menarik. Tapi karena kebetulan nih saya juga nggak pernah terlibat dalam himpunan BEM atau kegiatan-kegiatan yang organisasinya tuh di kampus dulu deh. Aku jadi kepo sih. Boleh nggak cerita kenapa akhirnya berdinamika ya masuk ke dalam himpunan atau ke dalam BEM? Why? Siapa dulu nih? Ladies first. Ah, yes. Oke, ladies first. Oke, kenapa aku mau masuk ke organisasi? Itu yang pertama. Saya tuh punya jiwa kepemimpinan. Wes, Ya, leadership Iya, gitu. apa-apaan No. ship pokoknya dapat Kecuali- semua. kalau menjadi ketua, no. Ship, Oh, ship, pakai Not P, ship. bukan. Terus lanjut.
Terus jadi dari SMA itu aku OSIS. udah bukan OSIS, cuman organisasi KPS. Jadi di sekolahku itu ada organisasi KPS, itu kumpulan pemuda anti sebaya. Jadi itu organisasinya tuh tentang anti narkoba gitu, pemuda-pemudi anti narkoba yang cuman ada di 2 sekolah di Semarang, cuman ada di SMA 5 atau nggak SMA 3 dan ada di SMA 11. Nah teman-teman, cuman sekarang ini sepertinya masih berkembangnya tuh di SMA 11 gitu. Nah dari SMA itu aku udah mengasah diriku untuk masuk ke organisasi. Di situ juga aku banyak belajar banget, apalagi IO merencanakan sebuah acara atau konsep itu juga passion saya suka banget di situ. Nah terus juga dalam organisasi itu membantu aku banget problem solving gitu. Jadi kemampuan pemecahan masalah itu terasah Biasa ketika aku masuk organisasi teman-teman gitu. Pemecahan masalah ya, bukan bikin masalah kan? Iya, bikin masalah Memecahkan, dikit ya. tapi kita memecahkan lebih banyak pastinya ya. Iya, gitu. Relate. Iya, betul. Relate ya. Menarik. Itu aja alasannya. Iya, itu aja. Melanjutkan Titik dan, lagi. dan ini melanjutkan. Mengembangkan. Yes, diri. lebihnya mengembangkan karena Oke. aku sadar kalau di tingkat universitas itu mungkin pengalamannya itu lebih banyak dan lebih insightful di dalam organisasinya itu gitu. Jadi saya pengen mengulik sebenarnya organisasi itu ada apa aja sih gitu. Terus ilmu di organisasi yang belum aku dapat itu apa sih? Nah itu pengen saya kulik lagi. Nah makanya itu saya tertarik untuk join lagi di organisasi UNIF. Fakultas gitu. Tepuk tangan dulu ya. Sekarang kan kita beralih ke warga sebelah saya Iya. nih. Nah, kalau kamu Satu gimana? sudah terkuak. Sebenarnya kalau saya kenapa pada ngeliatin nungguin ya? Parah banget. Jadi keinginan saya ikut organisasi kemahasiswaan sebenarnya cuma didasari satu hal. Pengen dapat pin yang ditusuk-tusuk itu loh di alma mater. Jadi Oke. saya pernah ngeliat teman-teman saya tuh punya alma mater, jas alma mater gitu keren banget. Ada yang warna-warni, ada yang bentuknya bintang. Terus sedangkan saya lihat di Unika ini kan ada dapat juga, tapi memang kayaknya terbatas. Jadi setelah saya lihat, kayak organisasi ini ada kasih pin untuk pengurus-pengurusnya, untuk fungsionarisnya. Terus saya tertarik ikut, didukung juga dong dengan, ya ngapain sih kita semester awal belum ada ngapa-ngapain, saatnya untuk mencari-cari apa sih yang kita suka, apa sih yang kita bisa lakukan. Betul banget, setuju. Ya, kalau kata orang mah mengabdi buat universitas, kalau kata orang gitu ya. Tapi Cecil buat diri sendiri. Buat diri sendiri, oke, nggak Wow. apa-apa. Terus akhirnya tergabung di BEM SU tingkat universitas dan joinnya di bagian administrasi khususnya kesekretariatan gitu. Kalau ditanya kenapa milih kesekretariatan? Karena pada saat semester awal itu lagi gong-gongnya mata kuliah bahasa Indonesia, penulisan ilmiah. Jadi sekalian kita mau tulis-tulis ini nih gimana nih bahasanya, tata cara penulisannya. Jadi tertariknya masuk di situ, begitu. Langsung exercise ya. Iya langsung praktek kan bikin surat langsung pasti banyak ratusan bikin surat gitu kan. Jadi sekalian mengasah gimana bikin kata-kata, tanda baca dan sebagainya. Luar biasa. Kuliah banget. Kuliah banget. Wah. Sangat Luar biasa. diimplementasikan teman-teman. Oh makanya ketika dia ngurus organisasi kayak Gampang banget ya. Bahkan nih, mohon maaf, tadi malam japok sama bapak ini. Kebetulan kami agak sering ketemu ya. Bapak ini mengajarkan warga fakultas sebelah. Cara bikin apa? Cara bikin heading dan juga ya daftar isi otomatis. Wow. Biasanya kalau di surat kan juga pakai ada header footernya gitu. Pro banget ya? Keren. Bisa jadi ini Bu, proker buat pelatihan penulisan surat. Astaga, iya. Kan biasanya kalau di organisasi Sumber. Oh, biasanya kalau di organisasi itu kan kita sering banyak dapat revisi kayak penulisannya salah. Tapi iya Atau sih, itu dibacanya. by the way itu menjebalkan. Iya, karena itu bisa jadi pelatihan mungkin buat kita dari FHK, mungkin ya dari ibu-ibu Silakan ini. organisasinya. Kalau pelatihan pasti Iya. ada pelatihan. Oh, menarik. Tapi kenapa niat awalnya PIN?
Karena mau pakai alma mater yang rame pinnya. Karena kan keren dong kalau misalnya kita udah lulus terus kayak fotonya nggak cuman polosan di sini. Tapi gue setuju lagi sih. Jadi ada banyak-banyak Gue bikin sih. Kita habis ini bikin ya? gas, Cerita dosen. gas. Ada muka saya sama muka Samantha. Boleh. Bangga ya kamu? Bangga. ya? Bangga dong. Siapa yang nggak bangga ya nggak sih? Masuk konten kita ya. Hokinya kita tahu masuk sini kapan lagi kan. Nah, Golden ticket. golden ticket. Kemana? Nggak apa-apa dapetin pin, Oh, dapetin dapetin pin. pin. Mati-matinya pin, tetep pin Iya, ya. tetep Wow. pin. Sesuai dengan plan awal ya, tujuannya. Menarik ya. Ternyata himpunan sama BEM itu kurang lebih dinamikanya sama ya. Iya. Maksudnya kalian cuma beda masuk level ya. masuk ke sana tuh karena satu pengen lanjutin, yang satu karena kurios. Iya. Implementasinya gimana? Menarik. Terus sekarang gimana? Ini kan udah setahun ya berarti ikut Iya, organisasi. kurang lebih setahun. Kira-kira apa yang udah kalian dapatkan? Apakah sesuai nih dengan ekspektasi? Kan pengennya ngembangin diri kalau kamu, terus kamu juga Iya. sangat curious ingin implementasi. Kira-kira untuk setahun ini tuh udah tercapai belum? Udah tercapai atau belum? Terus kalau misalnya udah, yang mana? Kalau belum, tuh yang mana? Silakan. Susah ya, reflektif ya, reflektif. Refleksi setahun. Tadi ladies first, sekarang Man boy- first. man first ya, oke. Oke. Kalau ditanya udah dapat apa, tentunya banyak banget. Apalagi bikin surat itu nggak cuma 1-2 ya teman-teman. Ribuan kali ya udah, pokoknya nggak ribuan sih, masa ratusan lah. Terus dapat banyak banget pengalaman, terutama kan kalau misalnya kita ke sekretariatan, larinya juga ke kegiatan kepanitiaan yang tingkatnya universitas, misalnya kayak PTMB, penerimaan terpadu, pembekalan terpadu mahasiswa baru gitu. Dan itu bakalan banyak banget bikin semacam administrasi, penyuratan dan aset-aset yang pakai bahasa dong. Pakai komunikasi tapi lewat tulisan. Dan itu dilatih banget kita bikin banyak barang kayak proposal, MOU juga, LPJ. Nah, itu tuh kayak kita sebenarnya itu komunikasi sih yang aku rasa, dan bedanya apa? Bedanya itu lewat kertas. Dan kita sampaikan secara formal ke pihak-pihak tertentu, pihak universitas atau rektorat gitu. Kalau misalnya ya nggak pasti dapat apa-apa di sini, nggak mungkin nggak dapat Yang belum kesampaian gitu. lah, yang belum kesampaian. yang belum kesampaian. Apa yang belum kesampaian ya? Maksudnya ada posisi-posisi atau gimana nih maksudnya? Terserah apapun, anything. Apa yang misal- mau kamu capai? kan kita ikut sesuatu organisasi itu kan pasti kamu ingin mencapai sesuatu kan. Goalsnya udah capai Ketika belum? goals itu udah tercapai, itu tuh menurut kamu udah, atau kamu pengen digger lebih dalam, atau kamu pak kayak aku udah cukup di sini, aku mau coba hal yang lain, aku mau ngembangin sisiku yang lain. Kalau boleh jujur, kan di BEM itu kan juga ada posisi-posisinya kan. Aku as a staff itu udah dapat cukup banget sebenarnya untuk pengalaman, dan juga hal-hal yang perlu aku lakukan, yang aku harus ketahui itu udah cukup banget. Jadi kalau misalnya mungkin di next semester baru kita pikirkan kira-kira bakalan lanjut apa enggak, terus ada goals baru nantinya, pasti ya lebih ngerti ini, lebih ngerti itu, dan juga bisa menghandle salah satunya time management juga. Karena kan makin sibuk juga nantinya, ya nanti kita lihat lah gimana dinamika ke depannya gitu. Ini bakal jadi ketua deh. Aduh enggak, Bau no. Saya sih kenapa nggak mau? Dukung Niki untuk Dukung Niki. Terlalu sibuk ya sepertinya kalau ketua, dan kebetulan kita juga ada ini ya, maksudnya rapat oke, tapi kita ada batasan juga. Kos kita tutup jam 10 malam. Sedangkan pasti banyak banget pertemuan, rapat. itu jadi alasan dulu Iya ya. betul. Sebenarnya kalau saya punya Halo? rumah di sini gas, Halo, kita Om. gas. Ya justru ketika jadi kamu ketua kan kamu bisa ngatur. Saya cuma mau rapat dan Jam jam segini, segini. iya. Harus Tidak bisa. selesai jam Betul. segitu. Justru di mana-mana persiapannya juga harus dari awal, bahkan kalau nggak kelar gimana? Nanti numpuk-numpuk dong job desk-nya, agenda-agendanya. Bobo Jadi di FHK. udah pernah Nemenin Pak bobo Iyat. di Albertus Nemenin Pak kita. Iyat. Udah pernah? Sudah 1 kali. Bobo di mana? Ada deh di ruangan pokoknya. Itu ada acara tapi. ada. Ramean. Ramean. Beberapa orang doang. Itu bobo di kampus gara-gara kunci. Bobo di kosannya. kampus. Karena pada saat itu pengen nginep aja nggak apa-apa gitu. Karena udah tahu pasti bakalan pulang malam. Sedangkan kalau pulang kita kekunci, ya daripada bikin malu, mending kita tidur di kampus. Oh gitu. Love Albertus gitu kan. Anda tidur di mana ya? Di mana? Mintet. Enggak. Di ruangan-ruangan lah pokoknya. Ruangan mana yang
nggak creepy. Enggak, asik banget. Karaoke Soalnya mereka rame kayaknya aja sih. Iya juga sih. Iya kan. Sambil karaoke kan Mm-mm. di Albertus kan maksudnya kita fasilitasnya semua TV, Betul. AC, ya AC. kan. Jadi ya kosan Memadai aja lah. kagak AC. Iya, kagak AC. Iya, kosan saya nggak AC loh. Jadi di sinilah saatnya kita mengeksplor AC dan juga menikmati fasilitasnya gitu. Wifi 24 jam. Lift. Nggak mau rugi banget dia di Unikan. Pakai tangga dong. Oke. Tim tangga. Tim tangga. Oke. Ada lagi nggak? Nggak ada sih, udah Cukup ya. Cukup. Oke, kita kembali ke sayap kiri. Gimana Depi? Gimana, Bunda? Apa yang saya dapat di organisasi ya di HMPSIK itu banyak ya pasti ya. Oke. Apalagi dulu kan aku aja deh, aku terjun ke organisasi. Tapi sebenarnya nggak jauh beda dari apa yang saya dapetin di organisasi saya sebelumnya. Mungkin mengingat kalau himpunannya kita itu SDM-nya sedikit, Ibu. Jadi cuma 19 orang. Dan berarti prokernya kita tuh nggak banyak. Biasanya kan per divisi itu ada prokernya sendiri-sendiri sesuai dengan divisinya. Cuma di HMPSIK ini tuh satu himpunan itu ada 7 proker dalam setahun gitu. Jadi ya umum, semuanya juga ikut. Mau apapun bidangnya, ya semuanya ikut gitu. Jadi apa yang belum saya dapat itu mungkin masalah-masalah yang out of the box, yang bisa dibilang di luar dari pikiran, yang susah banget buat cari masalahnya, itu masih belum nemu gitu. Apa enggak? Tantangannya belum besar. Iya bener banget, terima kasih. Pengen itu terima Niki. tantangan. Enggak kan, justru Maksudnya itu Niki, terima kasih Oh. sudah memperjelas. agak salah ngomong, tapi nanti Enggak, bisa enggak. di Apa? Nggak apa-apa. Ini kita nggak ada di sponsor. Serius? Jadi kita nggak. Iya, lo nggak ada cut kan? ada. Oh, oke. Kan yang edit saya. Iya, oke. Oh, Ah. terima kasih. Tapi Iya kayak gitu. Oh berarti ibaratnya tuh di organisasi yang sekarang nih kamu Iya. kayak ngerasa justru dengan kehadiran kamu bisa membantu teman-teman yang mungkin belum dapat gitu ya. Jadi lebih ke sharing gitu. Oke. Gitu. Kan kadang orang kalau dia belum dapat ilmu baru, tapi ketika dia dalam masa organisasi dia tuh bisa memberikan ilmunya dia ke masing. Oh iya benar banget. Yes. Jadi bisa dibilang juga nggak kaget gitu. Nggak kaget. Iya. Oke. Uh-uh. Tapi tantangannya masih kecil. Kayak muda itu terlalu muda. Ya, aku Easy. tahu sih. Beda banget kalau di BEM kan itu udah dar banget ya. Kenapa kamu nggak kepikiran masuk BEM? Karena masih ada rasa ini. Nggak percaya diri, BEM. Tetap ragu, Iya, ada keraguan gitu. pasti. Keraguan. Apalagi tingkatnya unik kan. Justru itu dong kan levelnya lebih besar. Iya. Jadi satu ngerasa kurang challenging. Iya. Satu ngerasa udah cukup. Iya, udah cukup. Benar-benar. Udah cukup. Oke. Berarti kita buat challenge-nya di kelas aja. Aduh. Karena kurang tantangan, kurang udah merasa Iya, cukup. udah merasa kita cukup. Tambahin lagi. Kayaknya di sini kita juga bakal dapet challenge nih. Tentu, pasti ada gebrakan dong dari kedua dosen kita ini, Yes, ya kan? bener Selalu ada gebrakan. Yes. Dar Dua dosen ini emang banyak dar-der-dornya, makanya Ya, pasti tercukupi lah. mempersiapkan diri. Iya, challenge Yes. pasti ada terus. Betul. Iya. Tapi sebenarnya kenapa sih kita ngajak kalian ngobrol itu karena pengen tahu perspektifnya mahasiswa tuh kayak gimana Iya. gitu loh. Ternyata kan kamu punya perspektif, oh ini aku tuh pengen sesuatu yang lebih, yang aku Iya. bisa dapat pelajari. Niki juga begitu. Dia merasa udah cukup dan dia ngerasa kayak aku harus cari yang lain nih. Berarti kan kita punya satu kesamaan yaitu kita tuh selalu ingin upgrade Berkembang. diri, berkembang. Itu kesatuan yang harus kita sadari bersama. Jadi kalau kita ngasih sesuatu yang dar-der, Anda nggak usah kaget. Iya, karena sebenarnya Iya. itu yang Anda Anda dan butuhkan. teman-teman Anda yang habis ini ikut di sini. nanti dapat pin loh. Iya, Ditunggu ya, ditunggu ya. Itu Beneran loh. program ya. kita selanjutnya. Kak, aku bikinnya yang bagus deh, yang kayak enamel gitu loh, Yang besi ya, yang besi. kayak bagus Hogwarts kan? kamu. Bagus, bagus, mau banget, kan? mau banget, mau banget. Limited edition. Yang masuk sini doang yang dapet. Jadi kalau lo nggak masuk nggak dapet. Ntar dipasang gitu ya? Iya, dipasang. Di Almet. Apa di PDH boleh? PDH boleh nggak sih? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke, di Almet. Ya di tas atau di itulah binder bisa juga. Oke, boleh. Menarik ya, menarik. Jadi aku nggak merasa bersalah kalau ngasih tugas yang terlalu dar-der gitu. Ya sebenarnya kan kita dosen-dosen itu juga ngasih tugas juga nggak yang langsung
memaksa Buat candi. kura-kura berlari ya. Ya. Kan kura-kura tuh tetap jalan kan, pelan-pelan kan. Tapi cepet. kan bisa Iya. diatur nih temponya cepet atau Iya. kita agak tarik pakai tali gitu kan. Nah, yang penting tujuan akhirnya adalah kalian tuh ada perkembangan lah. gitu. Iya. Nah, mungkin itu yang kita lakukan. Jadi kalau kita dar-der ya mohon dimaafkan aja ya kan. Memang Oke. kadang mumpung kami ini masih muda ya teman-teman. Benar Jadi kalau banget. semangatnya masih banyak Membara. menggebu dan kita menggebu-gebu. punya ide yang banyak, kenapa nggak kita aplikasikan? Yes. Harusnya kalian bersyukur. Sebenarnya juga aku dan Niki tuh punya pikiran kalau ya emang nggak kaget kalau dua dosen ini tuh banyak Iya. dar-der-dornya. Kenapa emang? Karena masih muda ya pertama. Ah. Kedua, sangat menyesuaikan zaman. Astaga. Walaupun mereka ini Sangat Gen menyesuaikan. M ya, Gen M milenial. Gen M. Z lah kita Abu ini akhir. milenial mepet Gen Z sih. Tapi mereka ini Gen Z banget gitu loh. Kayak setara sama mahasiswanya. Jadi course. nggak kaget kalau kreativitasnya dar-der-dor. Tapi di sela dar-darnya aku ngerasa tetap joyful. Joyful. Always di mana-mana harus Kelihatan selalu banget joyful. loh. Ini dari kelihatan aja kita natap doang nih udah tahu nih pasti dalam hati gitu joyful banget pokoknya. Aku tuh kalau ngelakuin sesuatu tuh aku tulus loh Niki. Tulus banget nih. Iya benar. Terus banget nih, ini kayak lagu gitu deh Bu. Sumpah Niki aku Nyanyi kita. bukan tulus nyanyi ya, tapi Oke. maksudnya apa yang aku lakukan tuh aku pasti ya sincere aja, benar-benar dari hati. Tapi kelihatan nggak sih orang yang nggak tulus sama Iya yang nggak sih? Kelihatan, pasti kelihatan. Iya. Kerasa kan? Kerasa. Jadi ya mudah-mudahan ya yang kita sampaikan di kelas itu bisa diaplikasikan terutama di Tentu. organisasi. Tentu. Tapi buat kalian anak komunikasi, Mm-mm. apa yang kalian pelajarin di dalam kelas aplikatif nggak? Di organisasi. Seenggaknya. Selalu. Wis. Kalau Yang bagi paling- saya selalu. Apa yang Kenapa? Apa? Apa? Kita kan belajar ada yang namanya KAP, komunikasi antar pribadi. Itu teraplikasikan banget gimana caranya kita communicate bareng teman satu divisi ataupun bareng teman-teman yang punya jabatan yang lebih tinggi. Dan kan KAP itu kita fokusnya pada kita saling memahami. Yes. Kita pengen memahami mereka secara mendalam dan itu beneran aku aplikatifkan banget. Dan akhirnya selama aku dinamika bareng teman-teman divisi, aku bisa ngerasa mereka juga punya empati yang sama, punya emosi yang sama. Jadi kita jadinya nyambung gitu loh, Parah, tetap ya? nyambung betul. Dan iya sebenarnya semua materi komunikasi kita aplikatif banget sih dalam komunikasi. Tapi yang paling dominan itu KP pasti. Kalau aku waktu itu kayak di mata kuliah Sikom itu diajarin seni berbicara itu bukan hanya kita ngomong, tapi juga kita mendengarkan. Nah dari itu aku dalam organisasi itu belajar untuk mendengarkan dan mendengarkan. Tapi nggak cuma mendengarkan ya, memahami juga. Betul. Gitu. Listening ya, nggak hearing. Iya betul. Nah, aku nggak mau kalau orang atau lawan bicaraku itu dia merasa nggak mau didengar gitu. Jadi kalaupun aku harus menjadi dominan untuk mendengarkan, itu saya sangat bersedia. Bahkan saya mau untuk menjadi dominan itu. Gitu. Berarti pendengar yang baik apa nih orang tipenya nih? Iya gitu. Sangat ya, Saya bisa sepertinya ya. mendengar daripada nerocos gitu. Agak berbanding terbalik ya. Iya. Kalau saya lebih suka yapping bahasanya, yapping. Yes, yapping, bahasa sekarang ya. Bawel sama dengan yapping Ibu. Yes. Bahasa baru. Bawel sama dengan Gen Z, yapping. Bunda. Yes, Dan bahasa dia tuh Gen Z. yapping banget bu orangnya. Iya, benar. Bahasa baru. Menarik. Aku sudah bisa membayangkan sih gimana ketika mereka setiap naik semester mereka dapat ilmu baru, kemudian mereka bisa mengaplikasikannya ke dalam entah itu organisasi maupun kehidupan Iya. mereka tuh kayak mereka bisa mentransfer itu gitu loh Mak. Iya. Aku sedih deh. Aku merasa, ya. aku merasa aku Berdampak. hidupku tuh bermakna gitu ketika apa yang aku ajarin tuh teman-teman bisa aplikasikan Iya. langsung, terus emang bisa diresapi gitu loh. Iya. Dan aku juga nggak mau yang ngajarin orang tuh kayak ya, sambil lalu, Betul. dan, Iya. Menguap gitu ya menguap materi-materi. gitu kan jadinya nggak dapet gitu. Ini nyambung ya sama pertanyaan Tania sama Alda kemarin. Iya. Kayak dia tuh nanya kayak, bu gimana sih nyamain energinya Iya. sama audiens gitu. Hmm. Nah menurut aku menjawab nih,
Nah, kita butuh orang-orang seperti ini. yang maksudnya belajar itu bukan karena gue harus lulus aja, tapi Iya. apa sih yang gue pelajarin, gue nggak, kalau aku keluar dari kelas ini apa sih yang aku dapat gitu. Yes. Insightful nggak sih mata kuliahnya, jadi even pun kamu nggak suka sama dosennya, seenggaknya kamu datang untuk materinya. Yes, betul. Itu sih, jadi itu ya menjawab pertanyaan Natania sama Alda kemarin juga, jadi nyambung ya. Iya. Mudah-mudahan sih nggak cuma untuk organisasi tapi di luar organisasi tuh. Tapi dari jawaban kami tadi di Bu Samantha dan Bu Cecil tuh ada nggak sih ketika misalnya bisa nih balik ke masa lalu bakal ikut organisasi apa enggak? Iya. Atau Kalau tetap misal nggak dibalik- mau nih, nggak usah? Silakan. Enggak lagi, Oh enggak? Enggak itu. Tidak tergugah? enggak. Oh tidak, berarti persuasifnya kurang. Aku merasa kalau aku kuliah tujuanku adalah satu untuk selesai, Oke. dua yang aku mau itu adalah apa yang aku pelajari aku bisa bertanggung jawab sama itu tanpa harus diikutin sama organisasi yang aku tahu sendiri. Kalau aku masuk dalam situ, aku harus bekerja keras supaya namaku nggak jelek. Oke. Karena aku tahu aku orangnya kayak gitu. Betul. Jadi walaupun orang lain nggak kerja, kalau gue di situ gue harus kerja. kerja Yes. nge-backup gitu kan istilahnya. Jadi gue nggak akan masuk. Jadi, dulu aku sering ya, aku pernah cerita di kelas juga. Aku tuh nggak kayak Buko atau Pak Edra yang aktif di BEM, di HMPS gitu ya. Bahkan teman-teman yang kami undang ke sini jadi pembicara itu aktifnya Iya, di situ. betul. Tapi bukan berarti nggak terhubung sama mereka. Kita beda organisasi iya, tapi bukan nggak terhubung ya. Jadi aku ya satu organisasi yang aku ikutin, ya itu yang terkait yang aku pelajari, dan udah ada pikiran aku mau jadi humas, aku mau jadi PR, yang harus aku pelajarin apa nih. Oh. Dari situ kan kehubungin sama komunitas ya sih. Jadi namanya itu dulu kalau di sana di kampus sebelah namanya itu PR.com. Jadi yang terhubung ya sama komunitas-komunitas PR, praktisi dan segala macam. Jadi emang udah tahu gue nggak akan nih tergabung sama organisasi kayak gitu karena gue ngerasa gue touch banget, dan kalau gue udah Oke. touch gue harus berkontribusi semaksimal mungkin. Kalau tidak aku yang nyesel gitu. Jadi aku kalau back at time kayaknya nggak akan. Terima kasih, thank you bye. Berarti well planned banget ya kayaknya ya, sangat amat udah tahu mau kemana. Aduh, jadi sedikit iri deh. Ya gimana ya, aku juga baru sadar itu sebenarnya awal mulanya itu karena nggak mau bayar kuliah lagi. Oke. Jadi aku maksimalin, orang bilang 4 tahun, gimana caranya kurang dari 4. Bukan karena nggak mau bayar. Jadi gitu. Jadi Masuk akal. ya, jadi karena nggak mau bayar itu dan bukan anak beasiswa juga. Jadi how can I survive this college? Gitu sih sebenarnya. Kalau dari sisi Bu Cecil, Nah, ini menarik. Gimana nih? Kan, kalau aku tidak menyangka Niki akan menanyakan ini gitu ya. Tapi justru aku senang sih kamu nanya ini. Oke. Harus senang. Iya, harus senang. paksaan dong. Absolut dan mutlak. Takut banget. Kalau Niki nanya kayak gitu, ketika aku harus balik ke masa itu, apakah aku akan ikut organisasi gitu? Yap. Jawabanku juga tidak. Oke. Iya. Sedih. Why ya? Pertanyaannya Why? why? Karena dari SMP, SMA aku proses. Oke. Oh, ternyata gitu. Niki. Yes, aku OSIS. Ormawanya di SMA. Iya, Oke. jadi aku sudah mengalami masa-masa itu di OSIS. Dan aku kayaknya ya mau cari apa sih gitu. Terus akhirnya ketika aku masuk di kuliah, yang aku lihat itu kalau mungkin Samantha bagaimana biar cepat lulus gitu ya. Aku juga sama sih, karena kan kondisi ekonomi tidak sebaik itu gitu ya. Nah, cuman yang di dalam pikiranku adalah gila nih, pada zaman aku kuliah, lulusan ilmu komunikasi tuh kayak lagi berkembang banget gitu loh. Nah, di situ tuh terasa banget kayak wah, banyak banget nih yang mau ngambil ilmu komunikasi. Dan beberapa dosen pun selalu bilang, kamu pengen jadi lulusan ilmu komunikasi yang seperti apa? Kamu harus bisa ngelihat nih, saingan kamu tuh seperti apa. Dari situ, aku ke-trigger untuk ikut lomba semester 3. Semester 3. Semester 3. Wow. Which is kalau misalnya di zaman aku itu, semester 3 itu kayak aku baru dapat dasar banget ngomongin public relations.
Dan untungnya ya kembali lagi ya, ini karena ada peran dosen juga di saat itu. Dosen itu tuh sangat support banget, kayak udah kamu ikut aja nih Kak Cemplung kamu belajar berenang sendiri. Jadi karena ada role model itu, akhirnya aku kayak oh yaudah deh kita coba. Dilalah Hyo menang juara 1. Aduh. Tim atau ini? Tim. Oke, tim. Lu bayangin itu menurut aku sih itu di situ hype-nya tinggi banget sih. Kayak ibaratnya tuh Bu Samantha bisa cerita. Cuman Senior. Tapi Kalau ada, nih mohon maaf saya potong. Bu Cecil kalau sama gengnya lagi di Selasar, Kak Cecil nunduk. Oh iya? Karena kita tuh satu komunitas, satu organisasi ya, PR.com ya. Jadi kalau ngeliat tuh Kak Cecil ada beberapa kakak-kakak yang emang kita looking up ya. Maksudnya karena si dosen ini yang kita lagi sebutin itu tuh memang positive way-nya itu dibawa sampai ke kelas. yes. Positive way-nya tuh bukan berarti disombong-sombongin, enggak, tapi itu kayak kemarin di sana lombanya gini. Jadi kita mau nggak mau, oh keren banget sih, keren banget gitu. Iya. Jadi ya we are looking up their effort. Iya gitu. Jadi ya itu aku tahu ternyata ini tuh setelah aku ketemu sama Samantha ketika kita udah kerja ya. Iya. Di zaman Setelah aku sekian tahun ya. setelah sekian tahun. Jadi zaman aku kuliah tuh kita nggak tahu ya, kita cuma ngerasa kayak oh kita juara 1 nih. Wah, ya memang di ini banget ya. Maksudnya kita dapat fame-nya. Iya, dosen-dosen notice, terus nama timku yang menang ini masuk akreditasi, paham nggak sih? Selalu Gaungkan. dan gue ngerti banget posisi gue tuh di sini anjay gitu lah, gimana gitu. Tapi justru karena dapat fame itu kan, makanya aku bilang kamu tuh belum dapat candunya aja. Jadi karena aku menang, lo bayangin orang baru pertama kali nyoba terus langsung dikasih juara Satu. itu, menurut lo gimana? Kalau orang-orang ambisius kayak kita, Itu langsung Ya, gas menggebu-gebu terus sih kayak, kan. aduh gue pengen ikut lagi nih. yes, Gue pengen ikut terus. that's gitu. right. Tapi memang Tuhan tuh adil ya. Oke. Ketika kita tuh dikasih fame, terus kita kayak menggebu-gebu, terus kita kayak ngerasa paling pintar gitu Oke. ya. Aku nyoba-nyoba tuh aku nggak pernah juara lagi. Aku mulai juara lagi tuh ketika aku mulai agak tone down, mulai kayak oke, yuk berbaur sama yang lain, yuk coba nggak usah terlalu pasang ekspektasi terlalu tinggi, yang penting kita kerja gitu. Terus akhirnya mulai lagi dapet, walaupun aku tetap berusaha ya, ada yang menang, kita coba jalur lain, coba ini gitu, ganti pasangan, menularkan, ayo ada tingkat kayak gitu. Terus sampai akhirnya nyoba lagi, ya itu menang lagi di Unpad. Jadi kalau ditanya makanya Mbak Cecil mau balik lagi nggak? Enggak, aku nggak akan mau balik ke organisasi. Kalaupun misalnya aku masuk organisasi, mungkin aku akan kayak Samantha ke komunitas yang memang sesuai dengan bidangku gitu. Sesuai dengan passion gitu ya. Iya, gitu. Jadi kalau dibilang Niki, well plan banget ya. Sebenarnya planning itu tidak sampai aku berarti aku ikut lomba gitu nggak. Itu kayak datangnya itu ya gue udah semester 2, terus semester 3 lagi pada sibuk, terus kayak udah coba yuk gitu. Itu kayak ya karena ada ke-trigger pengen nyoba hal baru aja. Benar. Selalu banyak trigger. Jadi kita peka itu bukan sama orang aja ya, tapi suasana, ambience. Yes. Dan harus Diri sendiri sih. betul. Kalau kata Katoliknya apa coba? Kristianinya apa? Reflektif. Harus selalu reflektif. Maksudnya kita apa sih yang udah gue capai semester, makanya tadi pertanyaannya kan apa yang belum kecapai, apa yang mau dicapai, kamu udah ngapain sih, itu sebenarnya buat trigger kamu, kira-kira kamu mau ngapain lagi sih, apa yang mau kamu challenge gitu ya. Buat aku tuh kayak gitu. Dan kalau flashback ya sebenarnya mungkin untuk teman-teman yang belum pernah di SMA atau SMP wajib tuh ngikutin organisasi. Serius, kalau Samantha kebetulan juga di SMA udah pernah OSIS, jadi ya udahlah cukup, terima kasih gitu kan. At least ada ini ya, pengalaman organisasi Betul. ya, jadi tahu. Dan kita kan hidup bukan cuma di sekolah aja kan, kita kan Betul, bermasyarakat betul. juga. Tentu. Ya kan, Anda bergereja, Anda ke masjid juga, Anda kemana-mana kan, maksudnya itu adalah wadah Anda buat berkembang. Ya roots yang sama saya dan Samantha itu ini sih, ketika kita udah achieve satu, itu kan menurut kita, misalnya kita ikut organisasi misalnya gitu ya, kita udah, kalau saya pribadi ya, saya udah achieve di ketua gitu, terus gue mau ngapain lagi? Ganti dong. Berarti gitu. sama aja kayak
membaca buku 2 kali. Iya, ngapain? Yes, Ngapain? betul. Bukan berarti saya sok pintar. Iya. Nah, Iya, memang iya. kan beda organisasi, beda ritmenya ya. Iya, Tapi kan betul. ya itu saya mau ngembangin diri saya dong. Masa saya stuck di situ. Makanya konteksnya kalau organisasi dan berdinamika sama orang itu selalu ada yang namanya leadership ya. Iya. Gak mungkin lo terus yang ada di situ, emang lo nggak lo siapa anjir gitu. Iya. Jadi memang harus ada yang namanya konteks leadership itu. Kita nggak bisa ini eraku, aku dan aku ya siapa lu, emang lu nggak bisa digantiin gitu. Iya. Itu sih yang harus diingat sama teman-teman. Jadi mungkin itu yang bisa ditularkan ke teman-teman. Oh, aku ada ini. Ini pemikiranku zaman aku kuliah ya. Iya. Aku itu mungkin karena faktor ekonomi ya. Gitu. Jadi aku tuh selalu berpikir, oke, gue akan ikut kepanitiaan atau gue akan ikut organisasi, tapi yang menghasilkan. Makanya aku tuh lebih ke student staff. Oh. Jadi aku lebih kayak kerja, tau gak sih? Gitu. Oke, aku lebih kerja, terus per jamnya berapa, terus aku dibayar. Oke, gitu. oke, Nah, paham, kalau paham. kerja itu kan jadinya pengalaman kerja kan ya. Yes. Gitu. Kalau aku sih gitu. Gitu guys. Tapi ya apakah apa yang kalian lakukan salah? Ya enggak kan? Iya. Ini Tidak. masing-masing Tentu tidak. pribadi. Iya. Gitu. Ini jejak pendapat kan Jejak ini. pendapat. Iya. Punya preferensinya masing-masing Preferensi, kan? betul, betul. Preferensinya masing-masing Jadi juga. udah sampai Tujuannya sejauh ini ya aku sih harapannya ya untuk Niki, Devi dan teman-teman sih kayak jangan mundur ya, harus lebih progresif, lebih upgrade. Kalau pertanyaan Iya. tadi Bu Cecil apa yang harus dikembangkan, nah coba direfleksikan apa ya. Overthinking itu bagi ya teman-teman, Yes. coba dipikirkan gitu. Tapi dulu saya zaman kuliah tuh saya sering nulis blog. Oke. Setiap akhir semester itu saya selalu merefleksikan dalam satu semester saya tuh udah ngapain aja. Dan saya udah jelasin, oh aku semester itu aku udah ini. Terus aku akan membuat semester depan tuh aku ngapain. Aku nggak nulis blog, tapi nulis juga poin-poinnya. Jadi setup satu semester depan gue harus keep apa ya, gue harus ngapain, apa yang mata kuliah apa yang kira-kira gue bisa oke di situ. Terus kira-kira kelompok, bahkan sampai kelompok udah gue pikirin nih orang mana yang akan Nah join. ini Bu Samantha terlalu detail. Kalau aku nggak sampai sana guys. Kalau aku lebih kayak pencapaian apa lagi sih yang harus aku dapat, terus pengalaman apa sih yang harus aku balik dari kesempatan aku sebagai mahasiswa. Jadi ya pasti kalian Gitu guys. Kalian reflektif itu juga bikin setiap semester Kayaknya bisa jadi new kebiasaan baru gitu ya Yes, bilangnya ya. yes. Tapi sejauh Aku ini juga mikirnya gitu. Oke, ini bisa jadi kegiatan kita selanjutnya ketika kita mau maju lagi selangkah. Kan kita juga harus self talk juga ya. betul. Buat refleksi diri yang tadi dibilang sama Bu Samantha itu sangat berguna. Emang self talk itu perlu betul emang betul. buat refleksi, buat evaluasi diri sendiri juga. Iya karena aku ngeliat energi kita hampir sama nih menurutku. Jadi sayang banget ketika energi ini tuh maksudnya karena kita bisa ya nggak tahu ya, gue tuh bisa ngerasain juga kayak gue ngerti lagi nih kayak gini. Ya kan ya kita tuh kayak bisa ngerasain vibes-nya mahasiswa ini kan gitu. Dan iya, dan ketika kita ulik tuh ternyata emang iya lagi gitu kan. Cuman ya biar mumpung masih semester 2, ini masih panjang. masih panjang. Ya silakan teman-teman mulai susun. Ya. Ya susun plan itu kan nggak harus yang muluk-muluk, nanti Betul. kamu gila ya kan, nanti kena mental health, lari ke psikologi. Oh my god. Enggak gitu Student deh. care. Tapi maksudnya tuh ya udah bisa disusun lah gitu. Ya. Nextnya mau apa. Jadi mungkin kita akan podcast lagi tahun kemudian itu kita Ya. udah dapat perubahan Betul. ya. Aduh. Kita nggak tahu mereka Apa yang achieve didapat. apa gitu kan. Can't wait to see new me gitu ya di masa Yes. depan. Aduh, 3 tahun dong. kelamaan. Lo kalau lulus tuh another level. Oke, beda ya, beda. Kan Oke. posisi saya kan sebagai dosen. Oke. Jadi saya ingin ngeliat anak ini tuh berkembangnya sampai mana. Iya, evaluasi ini. Betul, Evaluasi. Gitu sih sebenarnya kesana. Ada ya gitu teman-teman. Jadi ada yang mau menjadi kata penutup dari Devi maupun Niki? Kira-kira intisari atau kamu Apa yang kamu dapat? percakapan kita ini kamu dapat apa? Nggak dapat apa-apa lagi, Bu. Dapat pin. Karena aku bikin pin lagi ujung-ujungnya. Habis ini kita cari vendor dulu ya. Gua cari vendor dan bikin desainnya. Salam dulu. Yeay, dapet pin. Bisa di Almed. Ya, ada Yeay. idein
ide ini ya. Dinantikan aja deh, pokoknya kalau pin urusan belakangan lah udah. Oke. Apa ya kira-kira? Eksklusif media kit dari kita kalau Yes, masuk. media kit ya. Ya, silakan Diki. Apa? Apa ya kira-kira? Ya buat pesan-pesan aja deh ya ibaratnya. Menurut aku betul yang dibilang teman-teman, teman-teman semua lah bertiga ini ya berarti Kita temen loh. Iya. Iya. benar banget kalau misalnya kita harus bikin target-target ke depannya mau ngapain, juga harus tahu kita mau mengarah kemana dan ya itu sebenarnya masih aku cari ya aku mau kemana sebenarnya ya masih banyak banget jalur-jalurnya gitu. Betul. Dan ya kita tunggu aja deh gimana di tahun-tahun berikutnya dengan orang-orang yang sama tapi dengan perubahan yang berbeda yang membentuk kita di masa depan. Kata-kata hari ini loh. Orang-orang membentuk kita di masa depan. Devi, kalau aku sendiri kayaknya agak out of context dari ini, cuman ada satu quotes yang menjadi prinsip hidup aku. Wow. Itu adalah hanya ada aku dan diriku sendiri yang melawan dunia. Gitu. Speechless. Hanya ada aku dan diri Yes. Hanya ada aku. Hati-hati dengan quotes. Maksudnya Tuhan juga. Oke. Ya udah nanti katanya. Gimana sih? Ini maksudnya hanya ada aku dan diriku sendiri yang melawan dunia gitu loh. Setuju. Iya. Trust yourself dong. Believe in yourself udah. Udah? Ya, tambahan dari saya. Oke. Remember, you Yeah. are not the center of the world. Iya. That's the point. Ya. Jadi ketika aku dan diriku melawan dunia tuh kayak ya aku hanya nggak mau kamu sampai si satu. Ya. Oh iya, oke. Makanya aku ada quote tambahan. Oke. Tapi ini jangan dimasukin aja. Iya, ntar betul. jadi ini. Iya. Ya, aku paham maksudmu. Iya, dalam konteks buat diriku, ya aku yang melawan dunia tuh Iya, kemalasan aku kamu. iya, Betul. Betul. gitu. Iya. Jadi, iya. Ya, kita kan. Bentar dulu dong, bentar Ya, dulu. coba ulang berarti Nah, apa? jadi Ya, Apa ya? Bentar dulu dong. nanti Boleh. kalau udah kasih tahu ya. Nanti aku kan aku ini di. Iya, sebenarnya itu cuman gimana biar cara Kalimatnya penyampaiannya bagus. layak. 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 Motor yang berbicara. Nggak apa-apa itu aja, cuma menjelaskan in there apa maksudnya gitu. Dan nggak apa-apa seperti itu, tapi tadi kan lo diam. Oke. Ya udah kita mengasumsikan sendiri kan, kita mau jelasin. Oke. Kan tadi quote-nya aku dan diriku yang melawan dunia. Konteksnya itu. Konteksnya silakan jelaskan konteksnya. Konteksnya itu dunianya aku gitu. Masih. Dunia Oke. apa yang mau kamu lawan? Ya itu tadi kayak kemalesan, terus overthinkingku, nggak kepedeanku dan lain-lain kayak gitu. Jadi cuman aku yang bisa nanganin itu gitu. Lewat self talk tadi, lewat self loveku, gimana caranya biar aku bisa melawan itu semua gitu. Ya, ini penting. Ya. Betul. Oh udah. Menarik ya. Jadi tadi Devi bilang dia akan melawan dirinya sendiri untuk jadi versi yang terbaik. Terbaik Iya tentunya. betul. Kalau Niki tadi Lebih melihat kayak ya udah kita lihat deh apa yang bisa kita raih di masa depan. challenge. Jadi dua-duanya konteksnya challenging ya. Iya. Challenge yourself. Nggak suka tantangan tapi dapat tantangan mulu nih. Apa ya? Itu tuh gak suka tantangan tuh kayak ini, kayak Bohong. mekanisme Oh. kepala aja. Karena Iya. gila gue tuh sebenarnya suka banget, tapi kalau terus dikasih tuh kayak nggak bisa. Wah. Makanya lo kayak nolakin. Justru kalau nolak makin gue kasih. Nah, justru itu Niki, kamu tuh harus hati-hati dalam berbicara. Always harusnya. Tanpa lo bicara juga pasti kita kayak Nama lu udah harum. Pasti akan kita approach. Nama kalian udah harum, jadi nggak usah. Ingat loh, aku tuh selalu bilang sama orang-orang yang aku kenal. Kalau kita tuh bercahaya, jangan tahan cahaya itu, karena nggak mungkin, nggak bisa. Cahaya Tetap bisa keluar. ditahan. Iya, tetap keluar. Jadi kalau anda bercahaya, ya udah biarin aja. Kalau kata Alkitab, jadilah terang dan garam. Oke. Garam yang menggarami, terang yang menerangi. Oke. Jadi jangan ditahan. Nggak usah. Jangan ditahan ya Devi ya.
jangan ditahan. Nah, Walau memang nanti kan banyak orang yang kesilauan. bodo amat. Iya bodo amat Bodo juga, amat. bener banget. Iya, Ini matahari juga bikin silau sih dari tadi sebenarnya ya. Nah, Emang seni bodo amat tuh juga Perlu. Ada bukunya. iya emang ada bukunya. jadi kalau ada orang yang kesilauan biarkan saja. Ya. Yang penting kita tetap Kan tergantung POV-nya mereka. Yes. Kebetulan Sebagai kita, hitam. ya, kebetulan kita nggak buat kamu sih cahayanya. Iya, takut Sorry banget. Sorry banget nih bestie. Udah gitu dulu Gitu teman-teman. aja, teman-teman terima kasih. Terima kasih, Devi. Terima kasih Bu Samantha, terima kasih. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dah. Dah.